Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur buat pagi hari ini ibadah raya yang kita laksanakan melalui online di rumah saja. Namun kita percaya walaupun di rumah, kita percaya bahwa Tuhan kita hadir di dalam ibadah kita masing-masing. Kita bersyukur masih tetap bisa melayani Tuhan di tengah-tengah pandemi virus Corona 19. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Dengarlah undangan beribadah bagi kita. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tatanya di surga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan Dia dengan pujian Roh-Mu yang hidup. Biarlah Roh Allah, Roh Kudus yang selalu menyertai di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Roh-Mu yang hidup.
penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah, di altar-Mu menyembah-Mu. Kita tabiskan ibadah di pagi hari ini. Kebaktian di hari Minggu ini kita mulai di dalam nama Allah, Sang Pendamai Ciptaan, melalui Putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera kiranya turun atas kita di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah nats pembimbing yang terambil dari Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-19b dan 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, saudara sekalian, saya percaya dengan keberadaan kita sekarang, kita penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Kita akan lanjutkan ibadah kita dengan memuji Tuhan dengan penuh sukacita, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa.
bersukacita bersyukur karena Tuhan telah menebus saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menjadi sulu, menjadi satu jalan bagi kita untuk lebih sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan saya dan Bapak Ibu saudara untuk tetap percaya dan yakin akan kasih dan kemurahan Tuhan. Sebelum kebenaran firman Tuhan, kita akan memujikan bagaikan bejana. Biarlah kita seperti bejana, siap dibentuk untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu.
memuliakan nama-Mu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah segala suara dalam hati dan pikiran kami masing-masing, kecuali suara Tuhan yang hendak kami dengar lewat pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Karuniakan kami hikmat untuk mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh dilengkapi oleh firman-Mu, dan firman-Mu yang kami terima boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Sepanjang waktu yang kami gunakan, biarkanlah Tuhan Engkau yang beracara, dan sepanjang pemberitaan firman-Mu, nama-Mu dipermuliakan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada minggu kedua di bulan September ini terambil dari kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan 3. 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Dan firman Tuhan akan saya bacakan bagi kita semua. Kamu adalah surat pujian kami, yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus, yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikian bagian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca, mendengar, dan yang melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saya ingin menyapa dulu seluruh jemaat, baik jemaat di GKMI Surabaya, gereja induknya, demikian juga GKMI cabang Iktus. Apa kabar kita di minggu ini? Semoga kita semua tetap dalam semangat antusias untuk mencari Tuhan, karena kita percaya bahwa hari-hari hidup yang kita jalani adalah hari-hari hidup di mana kita merasakan pemeliharaan dan tuntunan Tuhan. Puji Tuhan, kita tetap ada dalam keadaan sehat-sehat. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam keseharian kita, dalam pengalaman hidup yang kita jalani hari demi hari, tentu kita banyak melihat, mendengar, bahkan juga menjumpai yang namanya iklan. Iklan, baik itu di televisi, tayangan TV kita melihat, mendengar iklan, mungkin juga di radio, bisa juga lewat handphone kita. Kita melihat beberapa tayangan iklan yang disampaikan. Atau juga di jalan-jalan kita melihat baliho-baliho yang dipasang yang menyampaikan iklan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sekian iklan yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita baca, tentu dari sekian banyak itu ada yang mulai menarik perhatian kita. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan ada juga yang membuat kita merasa risih, bahkan terganggu. Pertanyaannya, apa itu
iklan. Iklan biasa juga dikenal dengan istilah reklame. Dan iklan itu merupakan media promosi atau alat untuk menyampaikan informasi, memperkenalkan satu produk, baik itu berupa barang atau jasa, kepada masyarakat atau khalayak ramai, agar produk atau barang itu bisa dikenal, semakin dikenal, lalu mulai menarik perhatian para yang melihat iklan itu. Dan ujungnya, ketika mulai tertarik, maka orang akan mulai mau mencoba produk yang ditawarkan tersebut. Dan untuk lebih meyakinkan para khalayak ramai, biasanya pengiklan itu menggunakan metode, biasa menggunakan model iklan. Ada artis yang dibayar mahal untuk iklan, saat tampil dalam iklan satu produk. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memperkenalkan produk supaya lebih banyak dikenal. Jadi bukan artisnya itu yang dikenal, tapi produk yang ditawarkan itu yang dikenal. Dan semakin banyak dikenal, maka pangsa pasar untuk menjual produk itu semakin luas. Dan pada akhirnya produk itu semakin laris, semakin dicari orang banyak. Demikianlah kira-kira gambaran dari satu produk iklan yang ditawarkan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, sasaran iklan ada 3. Yang pertama, produk yang ditawarkan itu semakin luas dikenal. Yang kedua, bahwa produk yang ditawarkan itu menarik minat masyarakat. Dan yang ketiga, produk yang ditawarkan itu laris terjual. Itu yang menjadi sasaran satu iklan. Pernahkah kita menyadari bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini kita sedang memerankan satu iklan yang berfungsi untuk memperkenalkan siapa Kristus lewat kehidupan kita. Bagian yang kita baca dari 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan 3, Paulus memulai dengan frase, "Kamu adalah surat pujian kami." Lalu dalam ayat 3, "Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus." Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Paulus hendak menegaskan bahwa kehidupan kita ini merupakan surat yang terbuka yang dilihat oleh orang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Paulus mau menegaskan bahwa diri kita ini adalah produk yang sedang diperkenalkan untuk dikenal oleh dunia ini. Dan ketika produk itu yang baik kualitasnya itu diperkenalkan dan disambut oleh khalayak ramai, direspon dengan baik oleh dunia ini, tentu akan sangat menjadi sukacita. Dan itu yang diungkapkan oleh Paulus dalam ayatnya yang kedua, bahwa jemaat, kehidupan jemaat menjadi pujian bagi Paulus. Paulus hendak menegaskan yang pertama tentang identitas diri
orang percaya yang memiliki fungsi khusus. Yakni, pertama kita menyadari bahwa kita ini adalah produk dari kerajaan Allah. Yang kedua, bahwa kehidupan iman dan cara hidup kita menjadi surat terbuka yang dilihat, yang memiliki daya tarik yang dilihat oleh orang, yang punya dampak keluar. Dan itu dilihat oleh orang. Dan disampaikan oleh Paulus, kita ini merupakan surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Apa yang dibaca oleh orang? Lewat kehidupan kita, lewat tutur kata kita, lewat sikap tingkah laku kita, keseharian kita. Orang di luar sana melihat dalam hidup kita, sungguh Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Tadi saya mengutip nats pembimbing dari Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-19b dan ayat 20, namun saya membaca ayat 19b dan 20a saja. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah yang kita perkenalkan kepada dunia. Dan itulah yang seharusnya dilihat oleh orang di luar sana, bahwa Kristus sungguh hidup di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pancaran kehidupan inilah yang harus dilihat oleh orang di luar sana. Dan tak kala mereka melihat bahwa kehidupan kita menyemai nilai-nilai kasih, menyemai nilai-nilai kebenaran, menyemai nilai-nilai keadilan, menyemai nilai-nilai perdamaian, maka tentu orang di luar yang melihat akan memberi respon yang baik. Mereka akan tertarik melihat kehidupan kita. Dan sungguh kehidupan kita menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Dan ketika itu terjadi, seperti yang disampaikan oleh Paulus, maka sesungguhnya kehidupan kita bukan hanya sekedar menjadi surat pujian bagi seorang hamba Tuhan, tetapi sungguh akan menjadi kehidupan yang membuat Kristus tersenyum melihat kehidupan kita. Apabila kita sungguh-sungguh menjadi surat Kristus yang terbuka bagi banyak orang, yang dibaca oleh khalayak ramai, yang memiliki dampak positif, yang membuat orang tertarik untuk mengenal siapa Kristus dalam kehidupan kita, maka dunia akan melihat. Tapi dunia juga akan mengenal kita adalah produk dari kerajaan Allah. Maka menjadi jelas bagi kita bahwa kita seharusnya memerankan diri sebagai produk yang baik, produk dari kerajaan Allah. Karena tujuan hidup kita bukan lagi kita yang hidup dalam kehidupan ini, tetapi Kristus yang hidup dalam kehidupan ini. Dan kalau Kristus yang hidup dalam kehidupan ini, maka kita akan menyemai nilai-nilai kerajaan Allah itu. Sehingga orang yang melihat menjadi tertarik untuk mengenal siapa Kristus yang hidup di dalam kehidupan ini. Dan alasannya jelas. Paulus mengatakan dalam Galatia pasal 2 ayat 20 tadi, Galatia 2 ayat 19b dan 20 tadi. Paulus berkata bahwa aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hanya dengan cara demikian
hanya dengan ketika kita menghidupi, memerankan hidup ini sebagai produk kerajaan Allah dan menghidupi Kristus dalam hidup ini, lalu kehidupan kita menyemai nilai-nilai kerajaan Allah itu di luar sana. Hanya dengan cara demikian kita dapat menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dibaca dengan indah oleh orang di sekitar kita. Karena itu, mari kita tanya dalam diri kita. Apakah selama ini lewat kehidupan kita orang tertarik untuk mengenal pribadi Kristus? Yang kedua, mari kita tanya dalam diri kita, apakah lewat kehidupan keseharian kita, orang di luar justru merasa terganggu, orang di luar merasa tersandung kehidupannya, baik itu lewat tutur kata kita, lewat sapaan kita, lewat candaan kita, lewat sikap tingkah laku kita. Orang merasa tersandung sehingga menolak untuk mengenal Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Paulus mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita adalah surat Kristus yang terbuka. Dan seharusnya orang mengenal Kristus lewat kehidupan kita. Dan karena itu, mari jadikan kehidupan ini senyata-nyatanya sebagai surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang, sehingga mereka melihat keindahan dalam kehidupan ini, dan mereka pun tertarik untuk mengenal siapa Kristus yang ada di dalam kehidupan ini. Masih ingat satu grup band yang pernah tampil di televisi dan akhir-akhir ini sudah lama tidak terdengar. Dan grup band itu menyanyikan satu lagu yang judulnya Lupa. Ada yang tahu nama grup band itu? Ya, nama grup band itu Kuburan. Dan menarik bukan kuburannya, tetapi lagunya. Judul lagunya Lupa. Pesan moral yang hendak disampaikan dari grup band itu ketika mereka menyanyikan lagu Lupa adalah mengingatkan kita. Karena memang kecenderungan kita suka lupa. Termasuk kita bisa suka lupa tentang peran kita sebagai surat Kristus yang terbuka. Kita juga suka lupa bahwa kita ini adalah produk kerajaan Allah yang seharusnya menghidupi Kristus dalam hidup ini. Sekali lagi, jangan lupa. Tapi biarkanlah kita menjadi orang-orang yang selalu mengingat dan menjadikan kehidupan ini senyata-nyatanya sebagai surat Kristus yang terbuka, yang dibaca indah oleh semua orang. Dan kehidupan kita punya dampak di luar, punya dampak positif. Dan orang tertarik untuk datang kepada Kristus. Kiranya lewat kehidupan kita menjadi kesaksian yang baik. Nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur di minggu ini kami terus boleh diingatkan oleh Tuhan tentang siapakah kami dan panggilan hidup kami. Bagaimana seharusnya kami berlaku hidup di tengah-tengah dunia di mana Tuhan memanggil kami. Kami diingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan.
Kami adalah warga kerajaan Allah, maka kehidupan kami seharusnya mencerminkan nilai-nilai, bahkan menyemai nilai-nilai kerajaan Allah itu. Sehingga dengan demikian orang yang melihat kehidupan kami, bahkan bersentuhan dengan kehidupan kami, mereka menjadi orang-orang yang diberkati lewat kehidupan kami, kesaksian kehidupan kami. Orang menjadi tertarik untuk mengenal siapakah Kristus yang ada dalam kehidupan kami. Ampuni kami jika selama ini kami menjadi orang-orang yang lupa akan identitas kami dan peran panggilan hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Pada kesempatan dalam doa syafaat ini kami terus berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, baik di gereja induk demikian di cabang Iktus. Mari Tuhan sepanjang minggu yang akan kami jalani, peliharakan kami segala yang baik yang dari Tuhan. Berkat kelimpahan kasih setia Tuhan menjadi bagian jemaat-Mu, baik mereka yang bekerja, baik mereka yang melayani, baik mereka yang mencari pekerjaan, baik mereka yang mempergumulkan teman hidup, baik mereka yang membuka usaha, maupun dalam profesi-profesi yang lain. Kelimpahan kasih setia Tuhan akan Tuhan tambahkan, bahkan berkat-berkat Tuhan akan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan jemaat-Mu. Demikian juga bagi para orang-orang tua kami yang lanjut usia, mereka mengalami kelemahan tubuh secara fisik, ada penurunan fungsi. Kami berdoa Tuhan Engkau yang akan terus boleh memberi kekuatan ekstra bagi para orang tua kami di usia lanjut sekalipun. Mereka tetap dapat berkarya, bahkan kehidupan mereka boleh menjadi kesaksian yang indah. Sehingga seluruh keluarga besar boleh mengenal kasih Kristus lewat kesaksian kehidupan orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Biarkanlah mereka juga tetap boleh berkarya dalam kehidupan ini, mengisi kehidupan ini dengan segala sesuatu yang mereka bisa lakukan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa mengingat saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Baik saudara-saudara kami yang ada di gereja induk demikian yang ada di cabang Iktus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarkanlah juga mereka boleh merasakan jamahan kuasa kasih Tuhan. Bahkan sungguh kesembuhan mujizat itu terjadi dan mereka alami. Hingga pemulihan yang dari Tuhan, kesembuhan yang dari Tuhan, mereka rasakan dan menjadi bagian kehidupan mereka. Lewat kesembuhan itu, kehidupan mereka menjadi kesaksian yang indah. Nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang semakin diteguhkan imannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan-pergumulan jemaat-Mu yang lain. Baik pergumulan kebutuhan hidup, pergumulan tentang pendidikan anak-anak, bahkan pergumulan-pergumulan yang lain. Kami serahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Anugerah Tuhan kiranya terus boleh menjadi bagian kehidupan jemaat Tuhan. Sepanjang minggu yang akan kami jalani, kami peliharakan seluruh kehidupan jemaat-Mu. Biarkanlah juga kelimpahan kasih Tuhan akan menjadi bagian kehidupan jemaat-Mu. Demikian kami berdoa untuk program gereja mengakhiri sepanjang tahun ini, baik yang dilaksanakan di gereja induk demikian juga di cabang Iktus. Kami berdoa Tuhan tolong kami, baik sebagai para majelis demikian rekan-rekan pengurus, biarlah kami pun boleh bergandeng tangan bersama untuk dapat menyelesaikan tanggung jawab tahun ini dalam semangat roh yang menyala-nyala melayani Tuhan lewat bagian tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Tolong kami Tuhan dalam segala keterbatasan, bahkan di tengah-tengah situasi pandemi COVID ini, kami tetap bisa berkarya dalam pelayanan ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk Sinode GKMI. Kami mengucap syukur untuk progres pembangunan kantor Sinode sampai pada tahap ini. Terima kasih kami berdoa Tuhan untuk seluruh para donatur Tuhan Engkau memberkati jeri lelah mereka. Mereka boleh mengambil bagian dalam pelayanan ini. Bahkan seluruh panitia dan juga mereka yang mengerjakannya diberkati oleh Tuhan. Seluruh gereja-gereja GKMI
biarkanlah kami pun boleh mendukung lewat dukungan doa dan dana bagi kelangsungan pembangunan kantor sinode ini. Kami berdoa untuk PIPKA, juga untuk Aras PGMW 5. Tuhan memberkati program pelayanan yang dikerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian gereja-gereja yang pada minggu ini menyampaikan firman-Mu. Biarkan juga sungguh firman boleh meneguhkan jemaat-Mu. Sehingga dalam sepanjang minggu yang akan dijalani, kami pun boleh tetap merasakan kasih Tuhan. Karena firman-Mu meneguhkan umat-Mu untuk tetap berjalan dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan bangsa dan negara kami, kota Surabaya. Kami peliharakan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memimpin pemimpin kami, memberkati mereka dengan hikmat Tuhan. Baik presiden, wakil presiden, seluruh jajaran kabinet menteri, gubernur dan seluruh jajarannya, wali kota Surabaya dan seluruh jajarannya. Sehingga dalam menata kelola bangsa, menata kelola provinsi, menata kelola kota Surabaya ini, sungguh kebijakan mereka mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat. Dan kami pun boleh merasakan dampaknya yang baik bagi rakyat. Dan kami merasakan sungguh Tuhan Engkau ada memberkati bangsa kami, memberkati provinsi Jawa Timur, memberkati kota Surabaya. Terpujilah Tuhan. Ini doa kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Kita bisa memberikan melalui majelis atau pengurus atau melalui rekening yang tertera di bawah ini. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan nats firman Tuhan. Amsal 3 ayat 9 sampai 10, demikian sabda firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan bila topan keras melanda hidupmu. Kita untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, biarlah kiranya ibadah kita boleh membawa makna, membawa damai sejahtera dalam hidup kita, sehingga dikala kita menjalani hidup ini, Tuhan kita Yesus Kristus ada tetap bersama kita. Kita akan memuji Tuhan berkumandang suara dari seberang.
yang terlelap. Baik, yang kedua. Berikan dari jauh, kirimlah cahayamu. Tuhanmu berikan cahaya jauh, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelap. Baik, yang ketiga. Mendengar, kirimlah cahayamu. Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelap. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Jemaat bersatu dulu sejenak. Saat teduh selesai, jemaat dipersilakan duduk. Dengan demikian ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tetap kita menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.